Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Ekoenzim Nusantara wilayah Purwokerto. Saat ini berada di Desa Beji, di kediaman Bapak Hirman Kuntoro, yang pada sore hari ini akan melaksanakan panen perdana Ekoenzim sebanyak 3 galon atau 3 wadah seperti yang ada ini. Nah, 3 galon ini atau 2 galon 5 liter dan 1 jerigen kapasitas 5 liter. Oke, untuk mempercepat acara panen kita sore hari ini, sebelum kita menggunakan alat-alat yang kita gunakan untuk pemanenan, alangkah baiknya kita cuci dahulu dengan air yang dicampur dengan larutan ekoenzim. Dengan pencampuran ekoenzim yang mana kita tidak tahu alat ini nanti bersih apa enggak, jadi lebih baik dicuci dengan larutan ekoenzim dengan menggunakan takaran 1 tutup atau lebih nggak apa-apa sebagai zat desinfektan. Oke, kita cuci dulu alat yang akan kita pergunakan. Setelah itu kita tiriskan. Nah, airnya jangan dibuang dulu karena kita campur dengan air yang lain lagi, nanti bisa digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Masih kita manfaatkan. Tidak ada yang terbuang percuma kalau kita menggunakan ekoenzim. Selanjutnya kita akan menaruh ekoenzim ini ke dalam saringan terlebih dahulu. Kita siapkan saringannya. Kita gunakan saringan yang berbahan plastik. Kita tidak menggunakan saringan dengan bahan aluminium ataupun besi karena kita menghindari korosi atau terjadinya pencampuran bahan logam pada hasil panenan kita. Selanjutnya kita masukkan ekoenzim ke dalam saringan. Pelan-pelan saja. Kita masukkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, kita tuang airnya, berikut ampasnya. Nah, ampas ini akan kita manfaatkan nanti bisa digunakan sebagai bahan rendaman kaki atau untuk detoksifikasi penyakit. Alat ini kita bikin sederhana, kita manfaatkan dari kantong bekas wadah bawang putih. Kita potong jadi 2 bagian dan kita jahit kembali untuk menghasilkan saringan sederhana. Nah, ini sambil kita keluarkan pelan-pelan, jangan sampai nanti masuk ke wadah ampasnya. Nah, habis itu kita pelan-pelan kita peras ekoenzimnya, kita peras pelan-pelan. Nah, oh ya, agar kita tidak membawa bakteri patogen ke dalam larutan ekoenzim ini, terlebih dahulu tadi tangan kita pun sudah sekalian dicuci menggunakan larutan ekoenzim. Jadi kita harapkan tangan kita pun akan steril dari bakteri patogen, sehingga kita tidak menjadi penyebar bakteri patogen kepada orang lain.
Kurang lebih seperti itu alasan kita menggunakan ekoenzim untuk pencucian alat yang kita pergunakan. Nah, selanjutnya kita kocaki atau ya, kita wadah yang tadi kita pergunakan lagi untuk wadah hasil panen ekoenzim ini. Tapi terlebih dahulu, karena ini kita menggunakan wadah yang cukup terbatas, sehingga kita pergunakan wadah tadi, tapi terlebih dahulu dikocaki biar tidak ada ampas ekoenzim tersebut. Enggak, pakai itu aja. Pakai corong, itu corongnya ada. Nah, pakai corong. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, biar nggak tumpah. Oke, cukup. Kita kocak. Kita kocak pakai tutup itu. Nah, setelah itu kita saring menggunakan saringan kecil saja. Pakai saringan kecil, dimasukkan ke dalam ember atau langsung ke ember juga nggak apa-apa. Nah, oke, kita sudah mendapatkan ekoenzim yang masih perlu kita saring lagi ini ya. Proses pencaringannya pakai saringan sederhana. Oke, kita bantu megang sedikit demi sedikit. Kalau tumpahan sayang ini. Sebetulnya ada dua cara untuk pemanen ekoenzim. Satu bisa dengan menggunakan selang, sehingga kita akan langsung mendapatkan ekoenzim yang bening, atau dengan langsung menggunakan saringan seperti ini, nanti kita bisa mengendapkannya. Kita nanti bisa mengambil yang beningnya setelah terjadi pengendapan. Jadi kita dua kali proses memang kalau yang ini. Tapi tidak mengapa, karena kita juga ingin memperlihatkan cara yang lebih praktis yang seperti apa, cara yang lebih mudah, dan wadahnya ada, alatnya ada. Jadi kita tidak perlu menggunakan alat-alat yang harus beli, harus diada-adakan. Kita menggunakan peralatan dapur yang ada di rumah kita. Semacam saringan ini yang kita biasa pakai untuk menyaring teh. Jadi kita tidak perlu beli lagi. Terus untuk corongnya kita juga menggunakan botol minuman bekas yang kita potong, sehingga kita bisa mengurangi limbah plastik dengan memanfaatkan botol bekas yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan nanti pada saat penampungan hasil panen, kita juga menggunakan botol bekas yang nantinya bisa kita bagikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini Pak Hirman Kuntoro ini kelihatannya tegang sekali, nggak ada suaranya ini. Ya, mungkin masih grogi atau gimana? Ya, ngopi bro. Kelihatannya harus ngopi nih orangnya nih. Ini alhamdulillah kurang lebih mendapatkan 3,5 liter ini kalau nggak salah. 3,5 liter ekoenzim. Dan ini kelihatannya sangat gembira sekali nih Pak Hirman Kuntoro, karena panen perdana dengan menggunakan wadah yang beliau punya, sehingga yang tadinya berpikir harus pakai wadah ini, ternyata
Ekoenzim itu bisa dibuat dengan wadah yang ada di sekitar kita tanpa kita beli. Paling yang kita beli hanya molase saja. Gula merah juga kita beli. Tapi kalau wadahnya kita bisa gunakan jerigen bekas minyak goreng ataupun galon bekas. Biasanya kalau orang umroh ini atau orang naik haji pulangnya bawa air zam-zam. Lah ini kebetulan Pak Hirman punya galon air zam-zam. Walaupun belum pernah umroh. Oke. Alhamdulillah proses pemanenan galon pertama sudah selesai. Kurang lebih mendapatkan 3,5 liter. 3,5 liter ekoenzim. Oke, demikian hasil perekaman panen perdana dari Bapak Hirman Kuntoro di Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya bertemu lagi di panen berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.